Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah pengelolaan layanan teknologi informasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang salah satu framework IT Service Management, yaitu DevOps. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Gusti Arya Priandana dan rekan-rekan saya. Leo Akbar Roka, saya Leo Akbar Roka. Saya Muhammad Berlian. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan hasil diskusi yang sudah kami rangkum dalam PPT berikut. Kepada Muhammad Rehan, kami persilakan. Baiklah, pengertian framework DevOps. DevOps adalah suatu pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang mengintegrasikan tim pengembangan dan tim operasi IT. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kolaborasi, efisiensi, dan responsivitas dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak. DevOps menggunakan otomatisasi, integrasi berkelanjutan, dan pemantauan terus-menerus untuk mencapai pengiriman perangkat lunak yang lebih cepat, lebih handal, dan lebih responsif terhadap perubahan. Secara lebih rinci, DevOps mencakup berbagai praktik dan proses termasuk otomatisasi, integrasi berkelanjutan, pengiriman berkelanjutan, pemantauan, dan kolaborasi tim. Berikut adalah beberapa poin kunci dalam pengerjaan DevOps berupa kolaborasi tim, yang dimana DevOps mendorong kerjasama erat antar tim pengembangan dan tim operasi. Lalu ada otomatisasi, yang dimana DevOps menggunakan otomatisasi untuk mengotomatiskan proses-proses pengembangan, pengujian, pembangunan, dan implementasi. Lalu ada integrasi berkelanjutan atau continuous integration, yang dimana prinsip continuous integration melibatkan penggabungan kode secara teratur dari anggota tim dan pengiriman berkelanjutan atau continuous delivery, yang mana prinsipnya melibatkan pengiriman perangkat lunak yang siap untuk produksi setiap saat. Lalu ada pemantauan atau monitoring, di mana DevOps menekankan pemantauan terus-menerus terhadap kinerja dan ketersediaan aplikasi di lingkungan produksi. Lalu pengembangan tersebar, yang memungkinkan manajemen infrastruktur sebagai kode yang dapat dikelola, diotomatisasi, dan didokumentasikan. Ini membantu memastikan konsistensi dan fleksibilitas lingkungan. DevOps bukan hanya tentang alat dan teknologi, tetapi juga melibatkan perubahan budaya dan sikap terhadap pengembangan perangkat lunak. Dengan memperkuat kolaborasi antar tim, menggunakan otomatisasi, dan menerapkan praktik-praktik continuous integration dan continuous delivery, organisasi dapat mencapai pengiriman perangkat lunak yang lebih cepat, lebih handal, dan lebih responsif. Selanjutnya, sejarah DevOps. Sejarah DevOps dimulai sebagai respon terhadap kebutuhan untuk meningkatkan kerjasama antar tim pengembang dan perangkat lunak, serta untuk mempercepat siklus pengembangan dan pengiriman perangkat lunak. Berikut adalah beberapa tonggak sejarah dalam pengembangan DevOps. Pada tahun 2007, yaitu perkembangan istilah DevOps. Pada tahun 2007, Patrick DeBois memperkenalkan istilah DevOps dalam konvensi Agile Toronto. DevOps didefinisikan sebagai pendekatan untuk mengatasi ketidakselarasan antara pengembang dan operasi dengan meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Lalu tahun 2010, pada The Phoenix Project dan Camps, dirilis buku The Phoenix Project oleh Gene Kim, Kevin Bear, dan George Spafford pada tahun 2013. Membantu mempopulerkan konsep DevOps. Mereka memperkenalkan prinsip-prinsip DevOps yang dikenal sebagai akronim CAMS, yaitu Culture, Automation, Measurement, dan Sharing. Lalu 2011 ada dirilis DevOps Cookbook. Patrick DeBois dan Jis Humble merilis buku DevOps Cookbooks yang memberikan panduan praktis untuk menerapkan prinsip-prinsip DevOps. Lalu tahun 2012, Puppet Labs State of DevOps Report. Puppet Labs dan IT Revolution mulai merilis State of DevOps Report setiap tahun, memberikan wawasan tentang praktik DevOps dan dampaknya terhadap organisasi. Lalu tahun 2013, Docker and Containerization. Pengenalan Docker pada tahun 2013 meningkatkan adopsi konsep containerization, membantu mempercepat proses pengiriman dan implementasi perangkat lunak. Tahun 2014 ada DevOps Institute yang didirikan. DevOps Institute didirikan untuk menyediakan sertifikasi dan pendidikan formal dalam praktik DevOps. Lalu tahun 2017 ada DevOps Tools and Platform.
pengembangan berbagai alat dan platform DevOps seperti Kubernetes untuk orkestrasi kontainer semakin mempercepat pemindahan menuju praktik DevOps. Lalu tahun 2020-an terdapat perkembangan lanjut. Praktik dan alat DevOps terus berkembang dengan penekanan pada otomatisasi keamanan DevSecOps dan integrasi berkelanjutan atau pengiriman berkelanjutan. Selanjutnya tahapan dalam DevOps. Berikut adalah penjelasan dalam DevOps, yaitu dalam DevOps. Tahapan dalam DevOps adalah pendekatan yang menggabungkan pengembangan atau development dan operasi atau operation untuk meningkatkan kolaborasi dan produktivitas secara keseluruhan. Beberapa tahap umum dalam DevOps melibatkan yaitu pertama perancangan atau planning, yang dimana identifikasi kebutuhan bisnis dan pemenuhan permintaan pelanggan, perencanaan pengembangan dan penjadwalan pekerjaan. Selanjutnya ada pengembangan atau development. Tim pengembang menulis dan menguji kode, kolaborasi dalam membaikkan dan integrasi kode. Lalu ada pengujian atau testing, di mana tahap ini menguji otomatis dan manual untuk memastikan kualitas perangkat lunak integrasi berkelanjutan untuk menggabungkan kode secara teratur. Lalu penggabungan atau building, di mana membangun dan menyusun kode menjadi paket yang dapat diimplementasikan. Penyimpanan hasil pembangunan dalam repositori bersama. Implementasi atau deployment. Pada tahap implementasi, perubahan ke lingkungan produksi atau pengujian. Otomatisasi implementasi untuk memastikan konsistensi dan kecepatan. Lalu ada tahap operasi atau operation, memonitor dan mengelola performa aplikasi di lingkungan produksi, menanggapi masalah operasional dan melakukan pemeliharaan. Lalu ada pemantauan atau monitoring, yaitu memantau ketersediaan dan kinerja aplikasi secara terus-menerus, mengumpulkan dan menganalisis data pemantauan untuk deteksi dini dan perbaikan. Lalu ada feedback atau umpan balik, mendapatkan umpan balik dari pengguna, pelanggan, dan pemangku kepentingan. Untuk feedback ini digunakan untuk perbaikan dan pengembangan lanjutan. Pengulangan atau iteration, menerapkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan pembelajaran dari setiap siklus, prinsip iteratif untuk meningkatkan produk dan proses. Lalu tahap kolaborasi dan komunikasi, fasilitas komunikasi dan kolaborasi antar tim pengembangan, operasi, dan pemangku kepentingan lainnya, menggunakan alat dan platform kolaborasi untuk meningkatkan transparansi. Lalu tahap otomatisasi atau automation, otomatisasi proses pengujian, pembangunan, dan implementasi, meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, selanjutnya merupakan fungsi dari DevOps ini sendiri. Ada 4. Yang pertama, peningkatan kolaborasi. DevOps memfasilitasi komunikasi dan kerjasama antara tim pengembangan dan operasi. Hal ini akan menciptakan budaya kerja yang lebih terbuka, sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan menyenangkan bagi seluruh karyawan. Kemudian adanya otomatisasi pekerjaan. DevOps ini mengoptimasi tugas-tugas pengembangan, pengujian, dan implementasi. Hal ini akan mempercepat pengembangan software karena menggunakan tools yang terotomasi dan lebih bisa digunakan dalam mode yang lebih cepat dan lebih baik. Yang ketiga adalah peningkatan kecepatan. DevOps mengurangi waktu siklus pengembangan dan pengiriman. Hal ini akan mempercepat pengembangan software karena menggunakan tools yang sudah diotomatisasi tadi. Yang keempat adalah keterukuran atau traceability. Dengan DevOps, kita bisa melakukan perubahan dan melacak perubahan dari tahap pengembangan hingga tahap produksi, sehingga pekerjaan bisa menjadi lebih terorganisir dan dapat dimonitoring oleh manajemen. Selanjutnya adalah kelebihan dari DevOps ini sendiri. Yang pertama, meningkatkan kecepatan pengiriman perangkat lunak. DevOps memungkinkan pengiriman perangkat lunak yang lebih cepat dan lebih sering melalui otomatisasi dan integrasi yang baik antara tim pengembang dan juga tim operasional. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dalam tim. Adanya kolaborasi dalam tim pengembangan dan operasi dapat ditingkatkan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara kedua tim dan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang persyaratan dan kebutuhan bisnis.
Yang ketiga, meningkatkan kualitas perangkat lunak. Proses otomatisasi dan pengujian kontinu membantu memastikan kualitas perangkat lunak dengan mendeteksi masalah lebih awal dalam siklus pengembangan. Yang keempat, meningkatkan respon terhadap perubahan. DevOps menghadirkan fleksibilitas untuk merespon perubahan pasar ataupun perubahan kebutuhan pelanggan dengan cepat melalui pengiriman berulang dan proses yang terotomatisasi. Selanjutnya, ada pula kekurangan dari DevOps ini sendiri. Yang pertama, memiliki kompleksitas di awal. Mengadopsi praktik DevOps dapat melibatkan perubahan budaya, alat, dan proses yang kompleks, dan memerlukan investasi waktu dan sumber daya. Yang kedua, adanya tantangan dalam koordinasi. Memastikan sinkronisasi yang baik antara tim pengembangan dan operasi dapat menjadi tantangan tersendiri dalam organisasi yang besar ataupun terdistribusi. Dan yang ketiga, kesalahan konfigurasi yang menimbulkan risiko. Otomatisasi yang tidak hati-hati dapat mengakibatkan kesalahan konfigurasi yang dapat memiliki dampak serius pada infrastruktur ataupun aplikasi itu sendiri. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu perbandingan DevOps dengan framework lain. Untuk DevOps sendiri yaitu fokus pada kolaborasi antara pengembangan operasi, menekankan otomatisasi dan pengiriman berkelanjutan. Konsep utamanya yaitu otomatisasi, integrasi berkelanjutan, pengiriman berkelanjutan, kolaborasi, putaran umpan balik. Sedangkan untuk COVID yang pertama yaitu tujuannya untuk mengendalikan informasi dan teknologi yang terkait. Fokus pada kerangka tata kelola dan pengendalian teknik informatika atau TI, memastikan keselarasan antara TI dan tujuan bisnis. Konsep utamanya yaitu tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan proses, dan kontrol. Kedua yaitu TOGAF. TOGAF ini adalah kerangka arsitektur grup terbuka. Fokus metodologi arsitektur perusahaan, memberikan pendekatan sistematis terhadap desain, perencanaan, implementasi, dan tata kelola. Konsep utamanya yaitu metode pengembangan arsitektur, rangka konten arsitektur, kontinum perusahaan. Yang ketiga yaitu Agile and Scrum, itu fokus pada fleksibilitas dan kolaborasi. Sedangkan untuk konsep utamanya yaitu pengembangan berulang, kolaborasi, kemampuan beradaptasi, umpan balik pengguna atau agile, sprint, run, upacara, dan artefak atau scrum. Yang keempat yaitu sprint 2, proyek dalam lingkungan kendali. Fokus untuk metodologi manajemen proyek, menekankan kontrol ketat terhadap proyek dengan fokus pada justifikasi bisnis. Konsep utamanya itu prinsip, tema, proses. Yang kelima yaitu CMMI, itu integrasi model kematangan kemampuan. Fokus peningkatan proses dan penilaian untuk organisasi, menyediakan serangkaian praktik terbaik untuk meningkatkan proses. Konsep utamanya yaitu tingkat kematangan, area proses, tingkat kemampuan. Selanjutnya yang keenam yaitu FEED atau FEAF, itu kerangka arsitektur perusahaan federal. Fokus pada kerangka kerja, perencanaan pengembangan, dan manajemen arsitektur perusahaan di pemerintahan federal Amerika Serikat. Konsep utamanya yaitu model referensi, pendekatan umum, dan arsitektur segmen. Ya, selanjutnya saya akan balikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami yang sudah membahas mengenai salah satu framework IT Service Management, yaitu DevOps. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.